Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok Katro, Kelas 8G. Hari ini akan menunjukkan hasil wawancara kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. perkenalkan nama saya Ursula Sargalai, biasa dipanggil Kei. Perkenalkan, nama saya Catherine Chloe, bisa dipanggil Chloe. Perkenalkan, nama saya Christian Paku, bisa dipanggil Lean. Perkenalkan, nama saya Kira Lusantis, biasa dipanggil Gerang. Dan kedua teman kami yang tidak sempat hadir pada hari ini, yang pertama Yohanes Erito Jebarus, yang bisa dipanggil dengan Erito. Yang kedua Fredo Lianus Santiko Harmin, yang biasa dipanggil Edo. Baik, berikut ini adalah hasil wawancara kami. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Atro kelas 8G hari ini akan mewawancarai Romo sebagai narasumber untuk tugas IPS mengenai sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kualitas diri. Langsung saja kita mulai. Yang paling pertama, menurut Romo, bagaimana peran dari disiplin diri dalam mencapai kesuksesan jangka panjang? Baik, menurut saya disiplin itu adalah kunci, ya. Orang bilang kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Ketika kita bisa disiplin, maka kita mengembangkan suatu budaya kehidupan yang tertata, yang teratur, tapi tetap dijalankan dengan tanggung jawab dan dalam kebebasan. Ya. Artinya kita menjalankan kedisiplinan itu tidak melihat segala sesuatu aturan-aturan yang ada sebagai beban, tidak seperti itu, melainkan kita melihat aturan itu sebagai sarana yang membantu kita mengembangkan kualitas-kualitas diri kita. Potensi, bakat yang sudah Tuhan berikan, yaitu dijalankan dalam semangat kedisiplinan. Ya. Terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, apa kiat-kiat atau tips untuk mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat? Oh baik, terkait dengan kiat atau usaha yang dilakukan terus-menerus untuk mengembangkan belajar ya. Ya, itu pertama-tama kita harus mencintai pendidikan ya. Mencintai pendidikan, mencintai ilmu pengetahuan dan berbagai macam informasi yang bisa kita dapatkan melalui berbagai sumber ya, referensi baik itu melalui buku yang tercetak ya, maupun juga melalui fakta-fakta kenyataan-kenyataan di lingkungan sekitar kita. Dan kita harus senantiasa menumbuh kembangkan rasa ingin tahu ya. Ketika kita melihat suatu kenyataan, suatu fakta, harus ada di dalam diri kita suatu keinginan untuk mencari tahu lebih dalam demi pengembangan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang ya. Karena ketika kita mempunyai rasa ingin tahu, maka di sanalah sebenarnya kita mempunyai keinginan yang besar untuk selalu belajar ya. Belajar, memperbaharui berbagai macam pengetahuan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan. Itulah kiat-kiat yang bisa kita lakukan ya, dari sekian banyak kiat yang mungkin adik-adik juga ketahui selama ini. Baik, untuk saat ini kan yang kita ketahui bahwa misalnya kita perlu untuk bisa berpublic speaking atau bergaul. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri dalam lingkungan profesional, dan juga bagaimana caranya dari Romo sendiri untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan baru dalam perjalanan hidupnya? Baik, pertama-tama dari sisi pribadi saya, Romo sangat menyukai tantangan yang baru ya. Dan ketika diberikan kepercayaan atau tugas maupun tanggung jawab, maka harus ada di dalam diri Romo suatu keyakinan bahwa Tuhan sudah berikan saya potensi, sudah memberikan saya talenta, bakat yang harus saya kembangkan ya. Dan ketika saya mendapatkan tugas, kepercayaan itu, maka dari dalam diri Romo juga harus ada kepercayaan bahwa saya bisa melakukan itu. Apapun bentuk tantangan, kesulitannya harus bisa dihadapi, sembari kita tetap juga ya, di satu sisi membangun kepercayaan, membangun keyakinan diri, di satu sisi kita melakukan usaha-usaha. Kalau misalnya tugas yang diberikan itu belum terlalu kita kuasai, maka di sanalah kita harus didorong untuk melakukan kiat-kiat tertentu supaya kita bisa melaksanakan tugas atau kepercayaan yang diberikan secara maksimal. Ya,
Misalnya kita diberi kepercayaan untuk melakukan tugas ya, dalam konteks Romo sebagai seorang kepala sekolah. Ya Romo tidak pernah ya mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang sarjana pendidikan, tidak pernah. Tetapi ketika diberi tugas tanggung jawab, maka ini merupakan peluang sekaligus tantangan Romo untuk mengaktualisasikan diri, menguji menyatakan diri, berbagai macam potensi, kualitas diri yang ada harus Romo kembangkan demi ya terlaksananya tugas ini secara baik ya, maksimal, sehingga itu juga bisa berdampak kepada yang lain. Berikutnya, dari selama Romo menjabat jadi kepala sekolah di sini, dari pengamatan yang sudah Romo lakukan, menurut Romo atau dari hasil pengamatan itu, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau problem solving? Oke, baik. Selama kurang lebih setahun lebih Romo mendapatkan tugas atau kepercayaan menjadi kepala sekolah di sini, tentu banyak hal yang menuntut Romo untuk selalu berpikir kritis ya, khususnya dalam konteks dunia pendidikan saat ini, bagaimana ya arus perkembangan zaman juga turut berpengaruh di dalam dunia pendidikan kita, khususnya ya dalam hal adanya produk kemajuan dalam bentuk alat-alat telekomunikasi ya. Mungkin di luar sana orang selalu mengatakan bahwa ini tuntutan zaman. Namun Romo sebagai seorang pemimpin di sini, sebagai seorang penanggung jawab yang juga punya tanggung jawab besar demi kemajuan lembaga pendidikan ini, tidak serta-merta ya. Orang bilang tidak telan bulat-bulat ya. Apa yang ada di luar sana ya, produk-produk kemajuan yang ada tidak boleh masuk begitu saja di lembaga pendidikan ini. Tetapi kita harus ya melakukan filterisasi, kita saring segala macam hal yang ada di luar sana untuk kita seleksi masuk di dalam lembaga pendidikan. Contohnya saja, misalnya ya, kita membatasi penggunaan handphone. Di luar sana mungkin untuk konteks di luar sana, HP itu sangat membantu ya, dalam urusan bisnis misalnya, atau digunakan oleh orang dewasa dalam berbagai keperluan misalnya. Tetapi ketika itu masuk dalam lembaga pendidikan, dalam konteks ya adik-adik semua dengan tingkat usia seperti ini, kita harus juga mengembangkan budaya berpikir kritis di sana. Kalau anak-anak kita ini diberi HP, belum semua bisa menggunakan sebagai media pembelajaran. Lebih banyak ya yang menghabiskan waktunya dengan bermain atau mengakses hal-hal yang tidak mendukung proses pendidikan mereka, dan begitu banyak hal. Ya, itulah salah satu bentuk berpikir kritis yang Romo kembangkan selama ya diberi kepercayaan menjadi kepala sekolah di lembaga ini. Mungkin dari Romo sendiri ada motivasi untuk para pelajar ataupun siapapun, maksudnya untuk siapa saja yang kemudian akan melihat hasil wawancara ini. Baik, motivasi atau ya, semangat yang bisa Romo berikan, pertama tetaplah mencintai pengetahuan, kemudian jalankan itu semua dalam hati yang penuh kebebasan dan bertanggung jawab, dan biasakan diri untuk membudayakan kedisiplinan, karena disiplin adalah kunci. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri, maka yang lain pun juga akan turut berubah. Kita jangan memaksa orang lain berubah, tetapi mulai dari diri sendiri ya. Itu saja kurang lebih bisa Romo sampaikan. Sekian kira-kira wawancara dari kami. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih ya, salam sukses selalu. Selamat pagi. Selamat malam dokter. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mewawancarai dokter sebagai narasumber untuk tugas IPS kami mengenai sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kualitas diri. Baik, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat malam, Chloe. Dan selamat malam semua teman-teman Chloe di sekolah. Perkenalkan, nama saya Dr. Astrid. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini praktek di Jakarta. Terima kasih Chloe dan teman-teman sudah memilih saya untuk diwawancara malam hari ini. Baik, terima kasih juga dokter. Kita langsung saja mulai pada pertanyaannya. Yang pertama, apa saja kebiasaan atau rutinitas harian yang dokter terapkan
untuk menjaga kualitas diri dari dokter? Oke, baik. Terima kasih banyak Chloe atas pertanyaannya. Jadi hal yang saya lakukan untuk menjaga kualitas diri saya, biasanya saya mulai dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian saya usahakan untuk selalu bisa olahraga rutin. Kemudian saya usahakan untuk juga kalau bisa rutin membaca buku. Kalau bisa, itu saya usahakan rutin membaca buku. Kemudian saya berusaha juga untuk selalu memberi hadiah atau reward pada diri saya sendiri. Misalnya saya punya satu tujuan dan tujuan itu berhasil saya capai, saya usahakan untuk memberi hadiah pada diri saya sendiri. Itu kurang lebih hal-hal yang saya lakukan untuk menjaga kualitas diri. Gitu. Baik, sangat produktif ya dok. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dokter mengatasi umpan balik negatif atau kritik selama proses perbaikan diri? Oke, cara saya menanggapi kritik atau umpan balik yang negatif, pertama-tama saya harus pastikan dulu apakah orang yang memberi kritik itu, apakah dia mengenal saya dengan baik atau tidak, gitu. Kemudian pastinya, dari kritik-kritik itu saya akan berusaha untuk introspeksi diri. Kemudian jika memang saya merasa, "Oh oke, kritik yang diberikan memang ada benarnya." Saya akan berusaha mengambil sisi positif dari kritik tersebut, supaya bisa memperbaiki diri saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu, Roy. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selama menjadi seorang dokter yang tentunya memiliki jadwal yang padat, bagaimana dokter menjaga keseimbangan antara pengembangan diri dan tanggung jawab lainnya? Baiklah. Jadi memang, jujur aja memiliki jadwal yang padat, makanya Chloe pun melakukan wawancara malam hari ini ya, Roy, mohon maaf. Nah, tapi bagaimana saya berusaha supaya hidup saya tetap seimbang, bisa mengembangkan diri, kemudian bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya setiap hari, kuncinya adalah saya berusaha untuk membagi waktu dengan baik. Saya berusaha membagi waktu, membuat jadwal yang baik, dan kemudian saya berusaha untuk konsisten dengan jadwal tersebut. Jadi saya berusaha untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, supaya semuanya bisa selesai tepat waktu, jadi jadwal saya bisa berjalan sesuai rencana, begitu. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat kita berproses, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Adakah metode atau teknik khusus yang dokter gunakan untuk mengatasi stres atau tekanan? Oke. Baik, Chloe. Jadi, apalagi ya itu memang benar sekali, jadi selama kita berproses pasti banyak sekali tantangan yang membuat kita stres, yang membuat kita merasa tertantang, pokoknya tidak dalam zona nyaman, seperti itu. Jadi, yang saya buat untuk mengatasi itu semua, saya berusaha untuk jalan-jalan, kemudian saya berusaha untuk nonton film yang saya suka, kemudian tidak lupa juga untuk olahraga. Karena ketika kita olahraga, akan keluar hormon-hormon yang membuat kita happy, jadi stres kita bisa teratasi, gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jika dokter bisa memberikan satu nasihat kepada orang yang ingin mengikuti jejak dokter, apa yang akan dokter katakan pada mereka? Oke, jadi yang bisa saya katakan untuk orang-orang yang ingin misalnya contoh, menjadi dokter juga. Pertama-tama tetap gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi juga yang kedua, harus ingat untuk selalu melakukan apa yang kita suka. Jangan memaksakan diri, tapi kita pilih bidang yang kita suka, jadi kita bisa kita menjalaninya dengan senang. Begitu, Roy. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada malam hari ini untuk bisa mewawancarai dokter. Baik, terima kasih Chloe dan teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dokter, selamat malam. Selamat malam, Chloe.
nama saya Andreas Alvin. Saya owner Kelin Cafe Ruteng dan juga sekarang bekerja sebagai dosen Food Science and Technology di Tristar Culinary Institute. Selain itu, saya juga bekerja di International Affairs Office, jadi kantor urusan internasional untuk Tristar Culinary Institute juga. Terima kasih hari ini sudah mewawancarai saya ya adik-adik. Jadi untuk pertanyaan pertama, adakah kesalahan yang dibuat dalam proses ini? Jadi proses mencapai pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ya. Mungkin kalau kesalahan itu banyak ya. Jadi dalam hidup ini pasti kita banyak berproses. Jadi kalau kita nggak pernah ada kesalahan yang kita lakukan, pasti nggak ada pembelajaran dari situ. Jadi kalau kita gagal, kita harusnya bukan sedih atau menyerah. Sedih boleh, tapi menyerah jangan ya. Sedih sebentar, terus bangkit lagi dan pasti harus belajar. Kemarin saya salahnya apa ya? Kok bisa begitu ya? Nah, dari situ kita akan belajar lebih lagi dan ketika ada masalah yang serupa di kemudian hari, bisa diselesaikan dengan lebih baik, kayak gitu. Jadi, sedih boleh, tapi kemudian harus merefleksikan kesalahan itu dan bagaimana sih seharusnya solusinya. Nah, jadi kemudian bisa lebih semangat lagi kayak gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kakak bisa menentukan bagian dari kekurangan diri yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk kekurangan diri, itu memang kadang-kadang tidak bisa kita lihat sendiri karena kita itu sebagai individu jarang bisa menilai diri sendiri. Jadi mungkin ada baiknya kita juga bisa menanyakan ke orang lain mengenai kekurangan kita ya. Selain itu juga mungkin ada kekurangan yang kita pelajari dari kesalahan yang kita buat. Itu juga bisa diperoleh dari situ. Jadi untuk cara menentukan bagian dari kekurangan diri yang perlu diperbaiki itu adalah tentunya banyak ya ngobrol lah sama orang-orang terdekat yang ada di circle kita. Tanya jujur sama teman-teman atau sama sahabat kita, kira-kira saya kurangnya di mana, atau dengan rekan-rekan kerja mungkin ada usulan untuk memperbaiki seperti itu. Karena saya percaya seseorang itu tidak mungkin bisa 100% benar dalam menilai dirinya sendiri. Jadi perlu orang lain di sekitar kita. Pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi selama usia produktif dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, tantangan terbesar kalau menurut saya itu adalah work-life balance ya. Jadi keseimbangan antara kerja dan istirahat dan main gitu ya, keluar sama temen. Nah, itu perlu ada keseimbangan. Tapi memang di usia produktif, biasanya kita tuh lebih serius kerja daripada having fun. Ya, jadi having fun tuh boleh, tapi harus seimbang juga ya. Jangan having fun terus, tapi nggak kerja kayak gitu, malas kerja. Ya, jadi tantangannya itu sih menyeimbangkan antara kerja dengan hidup itu sendiri. Ya, yang dimaksud hidup adalah kesenangan gitu ya. Kadang-kadang kita lupa sama keseimbangan tersebut. Jadinya kita kerja melulu, akhirnya burn out ya. Burn out itu sampai bisa jatuh sakit kayak gitu contohnya. Jadi tantangan salah satu yang terbesar adalah menyeimbangkan antara work and life. Oke, pertanyaan keempat. Bagaimana cara kakak mengukur kemajuan Anda dalam pengembangan diri? Oke, untuk mengukur kemajuan saya sendiri sih tentu saja harus punya agenda ya. Jadi memang terkadang kita ada banyak sekali hal yang kelihatannya sangat banyak ya, hal yang kita kerjakan sampai kadang-kadang terlihat mustahil. Nah,
kadang-kadang kita merasa stuck dan merasa tidak ada kemajuan kan. Nah, cara mengukurnya itu adalah dengan keeping agenda kalau menurut saya. Jadi bikin agenda misalnya dari kerjaan A, apa saja yang harus dilakukan. Kemudian mungkin yang sudah dilakukan bisa dicoret, seperti itu. Itu salah satu cara sih ya. Jadi dengan adanya seperti itu, dengan adanya agenda tertulis, ya kita tuh jadi bisa lebih tahu nih, oh kita sudah majunya sudah sampai mana dalam pekerjaan. Ya, kalau dalam hal ilmu, tentu saja cara untuk mengukur kemajuan ilmu itu saya tentu saja dengan belajar terus dan belajar terus. Ya, sekarang saya sedang sudah S2, sudah mengambil S2, tapi tetap setelah itu saya mengambil S2 lagi. Jadi sekarang saya sedang menjalani S2 yang kedua kayak gitu. Ya, dengan adanya pendidikan itu saya juga bisa mengukur kemampuan saya. Ya. Jadi pendidikan yang tinggi itu sangat penting ya adik-adik. Kadang-kadang kita memang merasa bahwa pendidikan itu membosankan, pendidikan itu gak asik ya. Tapi ternyata kalau kalian sudah kerja nanti itu sangat dibutuhkan. Ya jadi semangat belajar terus kayak gitu. Kemudian pertanyaan kelima. Adakah metode atau teknik khusus yang kakak gunakan untuk mengatasi stres atau tekanan? Oke, ini sangat susah sekali ya pertanyaannya. Nah, stres atau tekanan itu pasti ada. Dari kita kecil sampai kita dewasa, itu pasti ada stres dan tekanan. Dan stres dan tekanan tersebut akan semakin meningkat dengan bertambahnya usia pastinya dan bertambahnya pekerjaan. Ya, jadi hal ini memang sangat sulit. Nah, beberapa teknik yang mungkin saya lakukan adalah salah satunya itu meditasi misalnya, ya, meditasi atau berdoa ya. Jadi ketika lagi suntuk, lagi stres, kita stop dulu sejenak dari semuanya, kita meditasi atau kita berdoa dulu. Jadi jauhkan semua pekerjaan, semua pikiran, kosong dulu ya. Berdoa dan nanti pastinya kita bisa lebih rileks kayak gitu. Itu salah satu caranya untuk mengatasi stres atau tekanan. Selain itu juga ya mungkin having fun ya, kumpul-kumpul sama temen atau ya melakukan hal yang kita sukai. Tapi ya memang yang paling mudah dan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien itu adalah dengan berdiam diri, menjauhkan semua distraction, gangguan, dan mungkin meditasi atau berdoa kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Selamat sore suster, selamat sore teman-teman. Hari ini saya dari kelas 8G menjadi perwakilan dari kelompok Artro untuk mewawancarai narasumber kami, suster, untuk tugas IPS mengenai sumber daya manusia terkait dengan pengembangan diri. Baik, mungkin suster bisa perkenalkan diri. Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya Suster Maria Claudia Putri Karmel. Saat ini saya bertugas di Wailengkas di Pertapaan Karmel Wailengkas. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja kita mulai pada sesi wawancara. Jadi suster, pertanyaan yang pertama, yang kami ketahui untuk menjadi seorang biarawati panjang sekali perjalanannya. Dari suster sendiri, bagaimana cerita perjalanan suster dalam mengembangkan diri hingga mencapai di titik ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang menjadi seorang biarawati itu membutuhkan proses. Di tempat manapun atau ketika kita ingin mencapai sesuatu, pasti selalu melewati proses-proses. Dan saat ini, ketika saya memilih jalan hidup panggilan sebagai seorang suster, itu juga memiliki proses yang panjang ya. Jadi
saya akan men-sharingkan pengalaman saya. Kalian juga nanti di dalam sharing ini saya akan memberitahu atau men-sharingkan bagaimana perjuangan saya untuk mencapai titik sampai pada saat ini. Saya dibesarkan dari keluarga Katolik. Saya memiliki cita-cita menjadi seorang suster ketika saya kecil, ketika saya sedang berada di kelas SD. Jadi waktu itu karena melihat sosok suster yang menggunakan pakaian yang khusus di masyarakat, lalu kelihatannya kudus, suci, dekat dengan Tuhan, lalu akhirnya saya terpanggil untuk menjadi seorang suster. Dan dalam perjalanan selanjutnya panggilan itu terus ada. Dan ketika memasuki masa SMP, SMA, saya juga masih berada di tahap di mana saya merasakan panggilan itu. Lalu ada satu posisi ketika saya merasa bahwa saya kehilangan panggilan, gitu ya. Bukan kehilangan dalam arti seluruhnya, tetapi karena berada bersama teman-teman, berada bersama kesibukan-kesibukan yang ada, jadi akhirnya saya tanda kutip lupa akan panggilan itu. Tetapi kemudian Tuhan menangkap kembali, saya akhirnya memotivasi diri saya lagi, mengingat kembali bagaimana proses panggilan itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke biara. Nah, ketika saya memasuki kongregasi Putri Karmel ini, pertanyaan pertama ketika saya diwawancara oleh pembimbing saya adalah apa motivasi saya untuk menjadi seorang suster. Dan di sana saya mengatakan bahwa saya ingin mencintai, mengasihi Yesus, menyenangkan Yesus di atas segalanya. Ini tujuan awal saya untuk bersatu dengan Yesus, menyenangkan Yesus dan mencintai Dia. Lalu berdasarkan motivasi ini saya akhirnya berjalan. Dengan berjalannya waktu, kami dipanggil harus meninjau beberapa kali. Lalu akhirnya sampai pada keputusan masuk biara, pamit dari keluarga, meninggalkan keluarga, lalu akhirnya masuk ke dalam kongregasi Putri Karmel ini. Nah, di dalam kongregasi Putri Karmel ini, di sana digodok, diolah sedemikian sehingga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sesuai dengan motivasi awal saya. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan doa, meditasi, baca kitab suci itu semua secara teratur di dalam biara. Tidak ada yang tertinggalkan. Lalu yang berikutnya itu adalah pengolahan diri. Ketika kami di dalam rumah tidak pernah mengalami yang namanya harus berdoa untuk penyembuhan batin, tiba-tiba sampai di biara harus diolah sehingga relasi kami dengan sesama, dengan Tuhan juga tidak terhambat. Nah, di dalam biara ini juga akhirnya kami menemukan selain berdoa, meditasi, baca kitab suci, penyembuhan batin, pengolahan diri dan sebagainya. Nah, di dalam biara ini juga akhirnya dilatih juga tentang pengembangan diri, talenta-talenta yang ada. Nah, di sana diarahkan oleh kongregasi menyediakan sarana dan prasarananya, dan akhirnya saya menjalani semuanya itu, ya, termasuk pernah kursus untuk teologi, untuk musik dan sebagainya. Nah, itu semua dijalankan sehingga sampai pada titik ini, sehingga sampai saat ini saya masih bisa berada di dalam panggilan Tuhan. Nah, itu kira-kira Perjalanan yang sangat panjang. sangat panjang ya. Baik, terima kasih suster. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana suster mengelola waktu antara tanggung jawab spiritual dan juga pengembangan diri suster secara pribadi? Iya, baik. Tanggung jawab spiritual dan pengembangan diri secara pribadi ya. Tadi saya sudah ungkapkan di awal sharing tadi bahwa di dalam kongregasi ada doa dan sebagainya. Nah, itu semua memang untuk tanggung jawab spiritual itu yang menyangkut hidup doa, ya, lebih ke dalam diri sendiri dulu, hidup doa dan baca kitab suci semuanya itu. Nah, itu sudah ada waktunya. Di dalam biara itu sudah ditentukan jam doanya kapan, ya, jam olahraganya kapan, dan jam baca kitab sucinya kapan, semuanya sudah ada waktunya. Nah, untuk tanggung jawab spiritual ini juga bukan hanya berkaitan dengan pribadi, tetapi kami sebagai seorang biarawati juga berkaitan dengan sesama.
ketika dalam perjalanan waktu ada yang misalnya ya nih, ada yang datang, lalu ketika kita tahu di dalam konseling dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tanggung jawab spiritual saya mengarahkan dia supaya bertobat, supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Nah itu yang untuk tanggung jawab spiritualitasnya. Lalu bagaimana dengan mengembangkan diri? Iya, mengembangkan diri itu. Nah tadi juga di dalam sharing saya katakan bahwa ada sarana dan prasarana yang disediakan komunitas. Nah, untuk pengembangan diri ini menyangkut talenta-talenta, bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada seseorang, termasuk di dalamnya saat ini kepada saya dan juga untuk para suster yang lain. Nah, di dalam kongregasi itu dilihat ya, sejak awal kita sudah dilihat oleh pembimbing ini talentanya kemana, dia harus apa begitu. Misalnya ketika seorang pembimbing atau yang dibimbing itu saya sendiri merasa bahwa saya mau belajar atau mengembangkan talenta saya untuk di musik gitu ya. Nah, pada saat saya punya kerinduan untuk itu, kongregasi menyediakan sarananya, yaitu keyboard dan sebagainya. Di sana kami akan berlatih untuk mengembangkan talenta itu. Juga yang memiliki talenta untuk menyanyi, di sana juga diarahkan punya talenta untuk menjadi pembicara ya di dalam retret itu juga disediakan semua. Jadi di dalam biara sudah disediakan semua bagaimana untuk pengembangan pribadi. Begitu ya. Ya, terima kasih banyak Suster. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Suster, bagaimana peran imam dalam proses pengembangan diri? Iya, peran iman di dalam proses pengembangan diri. Berbicara tentang pengembangan diri itu pasti ada kaitannya dengan iman. Ketika kita bicara tentang iman, ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau saya pribadi, ketika saya melihat ada untuk pengembangan diri saya, dilihat di dalam kacamata iman, bahwa yang pertama segala sesuatu yang saya miliki, bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, talenta-talenta, yang pertama saya sadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan talenta, seperti perumpamaan di dalam kitab suci ya, diberi talenta satu gitu ya, hasilnya begitu. Saya melihatnya di dalam iman bahwa Tuhan juga memberikan talenta kepada saya dan juga kepada semua para suster, masing-masing orang seturut kerelaan Tuhan, kemauan Tuhan gitu ya. Bagaimana dia mengembangkannya di sana luar biasa. Jadi iman itu sesuatu yang sangat penting di dalam pengembangan diri saya. Sadar bahwa itu dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Dan kemudian kaitannya ketika saya percaya kepada Tuhan dalam pengembangan diri saya, akhirnya segala sesuatu yang berkembang di dalam diri saya itu mengarah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita mengembangkan diri, lalu kita berusaha dengan kekuatan sendiri, tercapai juga apa yang kita tuju. Tetapi apakah di dalamnya itu ada nilai-nilai iman? Artinya ketika berbicara tentang nilai iman itu pasti berkaitan dengan Tuhan kan? Apakah ketika kita berkembang di dalam hal itu, apakah kita tetap rendah hati atau kita menjadi sombong, menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa pengembangan diri ini erat kaitannya dengan iman, yang menyangkut di situ, supaya ketika kita sudah mengalami perkembangan diri, berkembang dalam bakat dan kemampuan, kita tidak lupa siapa yang memberikan itu. Kita selalu ingat, sehingga dengan demikian ketika kita ingat itu, kita menjadi pribadi yang rendah hati, dan itu saya rasa sangat bernilai di hadapan Tuhan. Sharing yang sangat panjang ya. Sangat panjang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Suster. Apa momen kunci yang membuat Suster yakin untuk memilih jalan hidup sebagai biarawati? Iya, satu kepastian atau kunci dari saya memilih jalan hidup panggilan ini adalah kasih Tuhan.
kasih Tuhan yang melampaui segala-galanya, kasih Tuhan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kasih Tuhan. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih suster. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin suster bisa memberi pesan untuk semua orang yang sedang dalam proses pengembangan diri dan sedang ada di tahap khawatir atau bahkan sampai di tahap putus asa. Iya. Bagi teman-teman atau saudara-saudari yang mau mengembangkan diri, tetapi di dalam perjalanannya itu mengalami ketakutan, kekhawatiran, cemas, bahkan sampai pada keputusasaan, yang pertama yang saya mau beritahu adalah pada saat mengembangkan diri, jangan lupa Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Lalu yang kedua, penting untuk tetap meminta nasihat, meminta bimbingan, atau bila perlu konseling. Kenapa sampai kita berada pada tahap itu? Terbuka kepada orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita percaya. Penting untuk terbuka dengan mereka. Lalu yang ketiga, kita tetap bersemangat. Tetap bersemangat untuk tetap berada di dalam pengembangan diri. Itu saya rasa. Mungkin masih banyak yang lain, tetapi ini saya rasa menjadi poin yang penting. Baik suster, dan yang sudah suster katakan tadi, bagaimana jika di dalam perjalanan ketika seseorang sudah yakin dengan pilihannya mereka, kemudian tiba-tiba mereka di tengah-tengah perjalanan mereka rasanya ingin mundur, apa yang harus mereka lakukan untuk pertama kali? Iya. Kalau misalnya kita sudah berjalan sedemikiannya dengan berbagai macam cara, kita sudah maju, tapi akhirnya kita mau mundur lagi. Nah, pertama yang harus dilihat, kenapa mau mundur? Apa yang menyebabkan mau mundur? Apakah karena kita melihat bahwa orang lain itu lebih maju? Apakah karena kita melihat bahwa saya tidak mampu untuk itu? Nah, ketika berhadapan dengan itu, dua pertanyaan ini sangat penting. Sehingga kita lihat, kalau misalnya itu karena orang lain, nah kita harus masuk di dalam diri kita sendiri. Jangan samakan diri kita sama orang, karena Tuhan sudah memberikan kita talenta. Masing-masing orang itu masing-masing talenta yang diberikan. Pengembangan dirinya juga Tuhan beri. Dan ketika harapan kita itu kecil, maka yang didapat pun kecil. Ketika harapan kita besar, maka yang kita dapat pun akan menjadi besar. Nah, tentu saja kalau bicara tentang harapan ini kan tentu saja berdasarkan relasi kita juga dengan Tuhan, ya. Jadi ketika dia maju, tiba-tiba dia khawatir, tanya dalam diri kenapa dia jadi khawatir. Apakah karena dia sudah tidak mau berusaha lebih lagi sehingga dia mundur, dia berhenti lalu dia mau mundur? Saya rasa kalau sudah tahu apa alasannya kenapa dia berhenti, ya kalau itu karena orang lain, kita harus yakin bahwa diri kita bisa lebih dari apa yang kita inginkan. Begitu ya. Saya rasa cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih suster atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih suster. Terima kasih. Selamat sore. Silakan. Jadi saat ini banyak sekali masalah yang dapat kita temukan. Dari pengamatan Bapak selama menjadi guru BK, bagaimana tanggapan dan juga solusi bagi para pelajar untuk mengatasi masalah yang menghambat perkembangan dirinya? Baik, perbandingan sebelum era HP dan setelah HP, memang kualitas sumber daya siswa khususnya itu menurun. Mengapa? Karena rata-rata siswa sekarang bukan belajar buku, melainkan
belajar TikTok. Itu adalah yang menghambat generasi muda sekarang, pengembangannya adalah sangat minim. Siswa lebih banyak orientasinya adalah kegiatan-kegiatan bagian luar, yang notabene kegiatan itu, cerita orang itu bukan ada di Manggarai atau bukan ada di Francisco, tapi ceritanya adalah cerita orang luar. Nah, dari hasil penglihatan dan pengamatan kami dan saya sebagai guru BK, bahwa yang menghambat salah satu proses belajar siswa adalah penggunaan HP yang tidak benar. HP biasanya adalah mempermudahkan kita untuk bisa komunikasi. HP sangat mudah untuk kita bisa kontak, tapi selama ini siswa dan kalangan remaja salah gunakan penggunaan HP. Misalnya, penggunaan HP sebenarnya kan untuk bisa WA, kontak bapak mama. Tapi sekarang penggunaan HP-nya utamakan teman-teman di luar. Oleh karena itu, menurut saya kegagalan yang terjadi kalau mau banding hasil 3 tahun sebelum dengan 3 tahun yang akan datang atau ke depan ini adalah 1-2 orang anak saja yang sukses, tapi rata-rata gagal akibat dari salah penggunaan teknologi. Itu menurut saya. Jadi dari Bapak mengatakan bahwa ke depannya akan ada terjadinya penurunan. Jadi bagaimana kira-kira harapan dan solusi bagi mungkin pelajar saat ini, karena kan dengan sosial media juga ini menyebabkan banyaknya stres yang bermunculan, bahkan ada orang-orang yang mendiagnosa dirinya sendiri. Jadi bagaimana tanggapan dari Bapak dan solusi untuk baik, terima kasih banyak. Kalau menurut saya solusinya adalah pertama itu faktor keluarga. Penggunaan HP iya, tapi dikontrol oleh orang tua. Yang pertama, yang kedua, penggunaan HP dikontrol oleh guru. Lalu yang berikut, solusi yang berikutnya adalah tergantung anak itu sendiri. Mau untuk terima hal yang tidak nyata, ataukah dia melihat hal itu sebagai pembelajaran untuk dia ke depannya. Tapi pembelajaran itu perlu diketahui bahwa ada 2 yang didapat dari penggunaan HP. Baik, iya, tapi lebih banyak buruk. Oleh karena itu, tidak bosan-bosan saya mengatakan bahwa fungsi kontrol dari orang tua, guru, dan siswa itu sendiri atau anak itu sendiri. Itu menurut saya. baik, kurang lebih begitulah wawancara dari saya. Sebelum menutup wawancara ini, mungkin Bapak bisa memberi kata-kata untuk meningkatkan motivasi para pelajar saat ini agar tidak terjerumus dalam hal tersebut. Oke, satu kata yang saya mau sampaikan buat pelajar, buat remaja, buat anak sekolah, untuk tidak terjerumus di hal negatif tentang penggunaan HP adalah fungsi kontrol. Kontrolnya itu adalah kontrol oleh orang tua, diri sendiri, dan Bapak Ibu. Kalau hal ini kita lakukan, maka proses pengembangan ataupun teknologi yang semakin hari semakin maju masih dikontrol oleh diri sendiri. Nah, fungsi kontrol yang berikutnya yang tidak kalah menarik dan perlu ada dorongan dari atas, yaitu banyak-banyak berdoa. Karena teknologi ini adalah membuat kita jatuh dan dosa. Itu menurut saya. Oleh karena itu, bagi saya adalah sambil kita melakukan hal-hal yang lain, tidak lupa untuk berdoa. Itu menurut saya. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak.
Baik, selamat siang Miss. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai Miss Lila sebagai perwakilan dari kelompok Antro kelas 8G untuk tugas IPS mengenai sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kualitas diri. Baik, sebelum itu mungkin Miss bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Chloe ya dan teman-teman, terima kasih. Nama saya Lila Francisca di kelas yoga, kids yoga, anak-anak memanggilnya Mrs. Lila. Ya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih Miss. Kita langsung mulai pada sesi wawancaranya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa pengalaman atau momen penting yang paling memengaruhi cara Miss melihat diri sendiri? Pengalaman yang mempengaruhi itu banyak ya. Ada pengalaman masa kecil, ada pengalaman yang belajar dari orang lain, baik belajar yang secara sengaja maupun belajar yang tidak sengaja yang terjadi begitu saja di kehidupan sehari-hari. Ada juga hal lain yang sangat mempengaruhi karena Miss suka membaca buku, sangat banyak buku dibaca, melihat banyak sisi kehidupan, kemudian inspirasi dari orang-orang lain. Baik Miss, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang kami tahu di dalam yoga itu ada meditasi dan beberapa gerakan yang membantu ketenangan seseorang. Jadi bagaimana yoga membantu Miss untuk mencapai ketenangan pikiran? Oke, bagus sekali ya. Yoga artinya sebenarnya penyatuan. Apa yang disatukan? Ada pikiran, tubuh, dan jiwa, ya. Jadi kita latih perlahan-lahan. Kalau di sekolah itu namanya mindfulness, artinya menyadari akan sesuatu yang penting. Nah, apa yang kita sadari? Jadi kita latih pertama itu kita di yoga itu ada 3 hal penting ya. Yang pertama itu gerakan atau asana. Kemudian yang kedua itu nafas, pranayama, dan meditasi. Jadi 3 itu, kalau hanya satu tidak yoga namanya. Nah, misalnya waktu kita berolahraga atau melakukan gerakan tertentu, kita mesti tahu betul, sadar betul tubuh kita rasanya bagaimana, apa yang dibutuhkan tubuh. Kemudian pada saat yang bersamaan kita mesti bernafas pada saat melakukan gerakan itu, sambil kita menyadari bahwa tubuh saya ini membutuhkan gerakan ini untuk ini, atau ternyata tubuh saya kalau diperlakukan seperti ini akan rasanya seperti ini, atau hal lain, misalnya kita diam, kita menghayati sesuatu, bukan diam yang pikiran kosong ya sebetulnya. Diam kita meresapi saat itu kita berada di mana. Misalnya kita sedang istirahat atau kita akan belajar, kita fokus dulu, kita tidak kemana-mana pikirannya. Jadi sambil kita melakukan gerakan, kita bernafas, menyadari bahwa kita bernafas. Kemudian saat kita menyadari kita bernafas, kita sebenarnya memeditasikan sesuatu. Kalau untuk anak-anak remaja, kita mengerti meditasi itu seperti menghayati keindahan di dalam tubuh kita maupun lingkungan yang terdekat. Jadi kita tidak mencari sesuatu yang jauh di luar sana, tapi saat ini apa yang bisa saya nikmati, apa yang bisa membuat saya tenang.
Bernafas saja sudah tidak perlu kemana-mana untuk healing, untuk menyadari bahwa kita bisa menikmati nafas. Begitu. Atau terlalu rumit ya, lo ya? Tidak, Miss, bisa dipahami. Tidak bisa dipahami ya. Baik. Nah, lanjut ya, lanjut dulu. Oke. Baik, terima kasih, Miss. Penjelasannya sangat jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, mungkin apa pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah Miss terima sejauh ini? Paling berharga pertama menyadari bahwa saya diciptakan oleh sumber cinta. Miss diciptakan, ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ada kemampuan, ada talenta. Ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh sumber cinta, kita merasa bahwa kita ini baik adanya. Baik adanya. Apa yang ada pada kita, yang kita anggap biasa saja, sebenarnya itu adalah keagungan. Di dalam tubuh Miss, di dalam tubuh ini kan tubuh bukan hanya tubuh fisik. Ada tubuh spiritual, ada tubuh pikiran, ada energi-energi yang mungkin kita merasakan tetapi kita tidak melihat atau tidak bisa mendeskripsikan, dan itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Tubuh kita juga, kalau dalam agama kita menyebutnya tubuh saya bait Allah. Temple of God. Kalau kita sadar bahwa tubuh kita itu adalah rumah Tuhan, artinya kita harus memperlakukannya dengan hormat. Memperlakukan dengan hormat artinya merawatnya dengan baik, tidak menyalahgunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Setelah dirawat bukan untuk kesombongan, bukan untuk keegoisan kita, tapi supaya kita bisa melayani lebih baik. Ada orang bilang begini, Klo, you cannot pour from empty cup. Kamu tidak bisa menuang dari cerek yang kosong. Jadi kalau kamu ingin berbagi pada orang lain, ingin berbuat kebaikan, karena semua manusia pada dasarnya ingin berbuat sesuatu. Tapi kalau diri kita sendiri kosong, kita mau bagi apa? Mau bagi apa? Lo mau mengasihi orang lain, tapi lo tidak belajar dulu mengisi kasih di dalam diri sendiri. Tidak menghormati tubuhnya sendiri, main mengeluh terus, badan saya pendek, rambut saya keriting, muka saya. Kalau sudah begitu, misalnya rambut saya keriting, kulit saya hitam, nah itu kalau sudah begitu mengisi dirinya, dia akan menganggap orang lain juga seperti itu. Jadi meningkatkan kualitas diri itu pertama menghargai diri, merawatnya, kemudian mencari talenta dan cari cara bagaimana cara mengembangkan talenta itu, mengembangkan bakat itu dengan cara yang baik. Tujuannya ingat, mengembangkan talenta untuk membuat diri baik, bukan merusak diri malahan. Bagaimana caranya itu? Ya, selain boleh sesuai dengan minat dan bakat, ya perhatikan rambu-rambu, peraturan. Ingat nilai-nilai agama, pesan orang tua, pesan guru. Jadi batasan-batasan itu ada. Kenapa perlu ada batasan? Karena umur-umur kalian, umur-umur kita manusia itu belum tahu banyak hal. Kita belajar dari orang yang lebih dahulu. Gitu, Kakak. Oke. Baik. Terima kasih, Miss, atas sharingnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin Miss pernah menghadiri pelatihan atau seminar mengenai pengembangan diri. Kira-kira apa dampaknya bagi Miss? Kalau Miss banyak sekali pengembangan dirinya. Miss ikut pendidikan sekolah untuk menjadi guru yoga.
yoga teacher training. Ada juga yoga teacher training khusus untuk anak-anak dan remaja. Ada juga pelatihan kesehatan mental. Ada juga latihan bernafas. Ada juga ikut banyak hal-hal yang apa namanya ya, yang sifatnya keterampilan, tetapi sebenarnya arahnya untuk menyalurkan perasaan tidak nyaman. Contohnya Miss baru belajar membuat sabun organik. Ada dasarnya, selain untuk menyembuhkan diri, bentuk penghargaan terhadap lingkungan hidup, sebagai tanda bakti pada Tuhan tahun lingkungan hidup, Laudato Si, pernah dengar? Itu caranya. Mungkin ada yang lain memungut sampah, kalau Miss ikut pelatihan membuat sabun organik. Atau banyak sekali, kalau Miss banyak sekali ikut pelatihan tentang kesehatan diri ya. Baik, jadi selain mengikuti pelatihan ini untuk mengembangkan diri, kita juga mendapat seperti maksudnya kesenangan bagi diri sendiri gitu ya. Iya benar sekali. Kalau untuk kaum muda, remaja bagus sekali itu. Jadi kita tidak harus menderita untuk untuk menjadi lebih baik. Kita memilih, bersyukur ya, punya jalur-jalur yang menyenangkan. Hanya jalur-jalur itu pun tetap butuh disiplin diri. Jadi be disciplined to have fun. Itu namanya healing. Jadi kita harus disiplin dulu, konsisten pada satu jalur. Karena begini, Clue dan teman-teman mau ikut belajar apa saja, ada saatnya pasti bosan. Pasti frustrasi. Tidak ada satupun kegiatan yang sampai akhir itu bukan kegiatan namanya, itu hanya untuk bukan untuk mendidik diri ya, to elevate yourself. Harus ada melewati masa sulit dan kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan, dibimbing dan seperti itu. Itu namanya meningkatkan diri. Ya sama dengan healing ya. Jadi healing itu tidak sama dengan rekreasi. Tidak sama dengan healing pergi foto di pantai. Oke, ada sedikit. Yang disebut healing itu namanya penyembuhan, harus ada sakitnya. Misalnya obat luka kan taruh betadine pasti ada sakitnya untuk sembuh toh. Sama misalnya kakak Chloe ikut yoga, ditarik-tarik sama Miss Lila dong. Ayo disiplin. Terus dimarahin sedikit, ditarik tangan dan kakinya. Kalau tidak begitu nanti ototnya tidak lemas, tetapi harus melewati itu. Jadi sama, jadi untuk meningkatkan kualitas diri, orang memang harus disiplin. Disiplin itu tidak sama dengan tegang, disiplin itu tidak sama dengan frustrasi. Disiplin itu hanya proses supaya kita bisa naik kelas, gitu. Baik. Terima kasih Miss atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Jawabannya sudah sangat jelas dan kami bisa memahaminya semua dengan baik. Kurang lebih sekian wawancara dari kami. Terima kasih banyak Miss. Selamat siang. Terima kasih, selamat belajar, sukses selalu, be happy and healthy. Oke, makasih Miss. Mengapa penting untuk memiliki tujuan hidup yang jelas dalam pengembangan diri?
dari segi katanya sendiri kan pengembangan itu. Pengembangan kan nanti berarti sesuatu semakin tinggi, semakin besar, semakin dalam dan sebagainya. Jadi harus jelas kemana berkembangnya. Jadi, itu dari segi katanya sendiri. Jadi, harus jelas kemana berkembangnya, apa yang mau dikembangkan, bagaimana cara mengembangkannya, dan sebagainya. Jadi intinya pengembangan diri harus memiliki strategi untuk dibawa kemana. Jadi tujuan itu hampir semua hal yang kita lakukan itu harus memiliki tujuan. Karena kalau tidak memiliki tujuan kita tidak bisa start mobil. Mobil itu kan sama yang tersesat. Makanya tujuan itu berguna supaya pengembangan diri itu memiliki arah yang jelas. Dan itu bisa mengangkat banyak hal yang tidak. Menjelaskan kira-kira bagaimana seseorang bisa yakin bahwa itu adalah dia punya tujuan. Bagaimana seorang bisa yakin bahwa sesuatu itu merupakan tujuan hidup? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab semudah kita berteori. Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab seperti kita berteori. Kalau berteori kan berteori. Asal kalau ditanya ke kamu, apa tujuan kamu yang jadi itu kan oke, ada persiapan rencana. Tapi sebenarnya ya kalau pengalaman ya, kalau saya sih kita mengetahui atau yakin ini tujuan kita setelah kita mencoba melakukan sesuatu yang kita suka, yang kita ada namanya human interest. Ada satu yang orang bilang, oh saya punya passion di misalnya di bahasa Inggris, saya punya passion di musik, saya punya passion di mengelola organisasi, saya punya passion memimpin, saya punya passion macam-macam. Jadi itu akan kita yakini ketika kita itu berada bersama orang lain. Jadi kalau kita berada sendiri, kita tidak akan pernah yakin kita ini bisa jadi apa, mau kemana, dan sebagainya. Jadi pertama tadi harus ada tujuan, kemudian tujuan itu perlu ada komunitas. Jadi komunitas itu bisa kita melakukan organisasi, bulan, ada orang, ada tim. Dengan sebenarnya kita yakin, oh peran saya di sini, peran saya di sini, saya di sini. Jadi dia seperti kita yakin itu yang pertama itu punya interest terhadap sesuatu. Kemudian hal itu harus kita wujudkan, kita lakukan. Misalnya apa tadi suka musik ya, ada musik. Dia cuma melakukan. Jadi harus dikerjakan. Kemudian ada orang lain juga. Ada orang lain. Bersama orang lain kita lebih spesifik mengetahui peran kita. Oh saya ini lebih sini. Karena ada orang yang melengkapi bagian ini. Oh saya cocoknya di sini. Ada yang bisa banyak hal, tapi tetap ada namanya pengalaman peran. Intinya bisa diterima atau tidak bisa diterima? Bisa diterima. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah strategi untuk meningkatkan kreativitas dalam pekerjaan? Karena yang kami tahu dalam setiap pekerjaan itu dibutuhkan kreativitas. Dalam setiap pekerjaan ya memang perlu kreativitas. Jadi mengapa perlu kreativitas? Karena sesuatu yang orang kerjakan itu pasti memiliki hasil. Di hari ini bekerja, di sini bekerja memiliki hasil. Nah, kenapa perlu kreativitas? Perlu kreativitas karena apa yang dia kerjakan kan produknya atau hasilnya itu mungkin tidak sesuai dengan zaman, mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan orang, mungkin tidak menjawab kebutuhan, tidak menyelesaikan masalah. Makanya perlu kreativitas. Kayak macam misalnya apa contohnya? Contoh yang besar-besar. Contoh kayak
tahu Nokia. Ya, sebelum muncul Android itu Nokia itu menguasai pasar dunia. Tapi ketika muncul Android, Nokia tidak mau memakai Android. Nah, akhirnya dengan sendirinya Nokia tenggelam. Android kan yang menguasai pasar dunia. Itu kan tentu bagaimana orang yang bisa berkreasi dan yang tidak bisa berkreasi. Sekarang baru muncul lagi. Kalau dalam contoh yang syariat kita misalnya apa ya? Misalnya kamu sebagai kamu dosen kita di kelas. Nah, misalnya posisi setiap tahun itu kan menyelenggarakan kegiatan literasi inovasi. Seperti di sosial sekolah. Nah, misalnya yang dikerjakan pada awal-awal misalnya murni, literasi matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Nah, itu kan kamu bisa rasakan sendiri tiap hari pasti selalu akan menemukan maunya kita lain kali coba pakai rumus untuk mengaplikasikan matematika bagaimana. Kalau begitu kan tidak mungkin terus melakukan hal yang sama. Selain membosankan, tidak menyelesaikan banyak hal. Kemudian tidak membuat kita banyak orang. Contoh yang terakhir ini, kalau misalnya orang yang menciptakan satu lagu sudah dan itu dihafal sepanjang ribuan tahun, gimana? Nah iya, dunia kreativitas itu banyak bisa dipelajari dalam dunia seni. Karena itu sudah berkembang dunia seni, dunia desain, kalau dalam sekarang dunia teknologi ya. AI, orang sudah bosan dengan misalnya Google. Oh sekarang ada AI, jadi beda cara mencari informasi sekarang. Kalau di Google kan biasa sudah mungkin nanti dia menjawab ke situs tertentu. Tapi kalau AI itu bisa seperti diskusi dengan seorang ahli. Ya, seperti itu. Jadi kreativitas itu sangat perlu. Kepikiran kita itu kita tidak membosankan, memenuhi banyak kebutuhan pada zaman yang terus dari ilmunya Pak sendiri, bagaimana cara terbaik meningkatkan cara mengembangkan? Ya, cara mengembangkannya kita pertama ya harus selalu belajar. Karena seperti tadi, kalau kita terus bekerja dengan cara yang kita tahu, kan kita kan cenderung itu. Kita pasti akan bekerja dengan cara kita tahu. Dan kecenderungan kita merasa cara yang kita tahu itu yang benar. Padahal yang benar menurut saya dan yang benar menurut orang lain itu kan karena sering menjadi apa ya? Nah, kalau kita cukup rendah hati itu tidak pernah merasa saya sudah bisa, saya sudah hebat, ya intinya tidak pernah merasa sudah, harus selalu merasa kurang. Jadi ibarat kayak misalnya gelas, kalau selalu diisi dengan air, tidak akan pernah diisi air lagi, tidak akan pernah bisa diisi air lagi kalau selalu penuh. Dan gelas harus dikosongkan. Kita juga, ya kalau saya seperti itu harus selalu melihat apapun itu, selalu melihat apa yang perlu saya tahu. Jadi caranya itu selalu bertanya, ini apa sekarang? Jadi bukan kecenderungannya, oh ini begini, oh si Chloe misalnya pasti begini, si oke pasti begini, terus di siapa? Gerald, itu juga yang lain, itu orang, misalnya oh ini pasti begini, ini sudah begini, tidak. Jadi strateginya itu pertama ini merasa jangan merasa kita sudah dan selalu bertanya ini sekarang apa yang bisa saya buat, apa yang bisa dikembangkan, dan selalu bertanya dan jangan selalu memberi pernyataan. Itu kuncinya kalau selalu bertanya. Nah, pertanyaan itu nanti akan membawa kita ke jawaban-jawaban itu dari teman, dari sumber dari mana, dari internet, dari buku, dari mana. Ya, karena ini cara kerja alam semesta ini. Kita bertanya
dan intens bertanya, beda ya, bertanya dan intens itu berarti dengan sepenuh hati, intens, sangat dalam. Pas jawaban akan datang itu cara kerja alam, jadi kalau kita melawan cara kerja alam, jadi itu sudah itu kita ya lakukan yang kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membangun kebiasaan untuk refleksi diri untuk terus belajar dari kesalahan? Karena yang kami tahu ada beberapa orang yang memaksakan kehendak. Jadi jangan pernah merasa kita ini lebih dari orang lain. Itu kan namanya sombong kan merasa diri lebih dari orang lain. Kemudian jangan juga merasa lebih rendah dari orang lain, itu rendah diri. Jadi tetap bersikap rendah hati. Jadi kita tetap belajar dan selalu bertanya. Selalu bertanya. Kemudian untuk kekurangan kita yang memang ini hal yang ya sudah gampang. Itu konsistensi itu menyediakan waktu. Jadi harus punya niat menyediakan waktu untuk merenung. Biasanya yang bagus itu malam hari di saat-saat sepi atau pagi hari. Ada teorinya itu the 20-20-20 itu untuk membangun produktivitas sehari-hari. Jadi kita the 20 itu maksudnya 20 menit, jadi ada 20 menit di pagi hari. Jadi kita bangun misalnya jam 5, 20 menit itu kita olahraga, 20 menit kita berdoa, 20 menit kita mengecek kita punya pekerjaan, kita punya pengembangan diri, mengecek apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya temui. Intinya untuk pengembangan diri mungkin di organisasi aktif sekolah yang perlu lebih dikembangkan. Ekstra apa yang harus dikembangkan, maupun apa yang harus saya kembangkan selain belajar di sekolah. Jadi itu teori yang sudah ada bukunya. Tinggal dilakukan sama. Pertanyaan berikutnya, dalam mencapai semua hal tadi yang sudah disebutkan, bagaimana cara kita untuk merayakan pencapaian atau milestone penting dalam perjalanan hidup tanpa akhirnya menghasilkan rasa sombong? Ya itu kuncinya di pola pikir. Jadi kita kan di satu pihak melakukan satu aktivitas pekerjaan. Saya berhasil. Ketika berhasil, pola pikirnya ya kita bersyukur. Syukur bahwa saya telah menyelesaikan pekerjaan ini atau pendidikan ini, telah melewati proses ini bersama orang ini dengan pengorbanan ini, waktu sekian, itu kita syukuri, terima kasih. Kemudian evaluasi, kenapa bisa berhasil kan ini. Kemudian apa yang kurang ini. Itu cara pikir. Iya, jadi misalnya maksudnya apa itu apa? Maksudnya menyampaikan diri. Maksudnya ketika kita sudah, ketika kita sudah berhasil, saya berhasil. Orang tidak, maksudnya lihat orang itu. Ya, maksudnya bagaimana cara kita merayakan diri sendiri? Tanpa akhirnya menimbulkan rasa sombong. Itu tadi, pola pikir. Pola pikir itu, maksudnya kita berpikir ya dalam koridor itu. Kita koridor. Ini koridor. Jadi ketika kita berpikir, makanya menjadi manusia itu susah. Sekolah bertahun-tahun hanya telah kita berpikir. Cuma mungkin di sekolah tidak diajarkan. Sekolah diajarkan belajar ini yang penting. Ini yang penting sebenarnya. Itu pola pikir. Pola pikir itu bukan pelajaran, bukan konten, bukan isi pelajaran, bukan rumus ini, rumus itu, tidak. Pola pikir cara kita melihat segala sesuatu. Tadi, saya kerja, saya berhasil, saya gagal, saya berhasil. Syukuri, kemudian lihat berupaya di mana. Itu saja. Maksud disiplin pikir. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau tadi kan itu kan pola pikir lain lagi. Maksudnya, saya berhasil. Kemudian itu orang tidak berhasil. Saya berhasil. Memang ya, itu kan membandingkan. Jadi
Makanya orang di pelajaran moral bilang jangan membanding-bandingkan semakin. Itu pula jangan dipikirkan. Jangan dipikir gitu. Kalau ketika kau masuk dalam pola pikir itu, ya, salah. Dan itu tertib berpikir, disiplin berpikir. Dan itu tidak diajarkan di sekolah. Itu kita sendiri yang harus seperti kita disiplin berdoa. Gitu. Ketika kita berdoa, kamu pernah tidak lagi doa misalnya ingat kejadian misalnya ada teman yang tidak berguna. Iya, karena kita punya pikiran itu kan kita tidak bisa bilang oh jangan lu munculin pikiran. Bahkan pikiran yang terburuk itu bisa muncul pada saat kau sedang melakukan hal yang paling mulia berdoa. Bisa muncul pikiran yang paling buruk. Sehingga itu disiplin berpikir dan harus tahu caranya gimana. Nah, itu nanti ada ilmu lain lagi. Artinya cara menangani pikiran ada ilmu lain lagi. Intinya kita fokus gitu. Jika ada pikiran lain, itu kan godaan sebenarnya. Itu godaan. Dan itu godaan yang paling besar. Godaan yang paling besar. Jadi kita sudah jangan mengeksekusi sana. Bahkan ada orang yang buat perayaan bukan karena mereksekusi, tapi untuk menuntut gengsi-gengsian. Bahkan intinya seperti tadi tidak fokus. Terima kasih Pak. Yang berikutnya, apakah ada buku, artikel, jurnal, sumber lain yang mempengaruhi pandangan hidup ataupun memberi inspirasi untuk Bapak Ibu sendiri? Yang pertama ya, masih kita kunci. Sebenarnya semua kita ini ujung-ujungnya nanti kan pasti yang tinggal itu cuma jiwa gitu. Jadi di dunianya 60 tahun, syukur kalau 60 tahun, kalau dari sabda Tuhan itu harus ya karena kita kan tujuannya kan di situ. Badan kita ini bukan milik kita. We are not our body. You are not your body. You are not your apa segala macam. Pokoknya kamu ya yang benar-benar kita punya jiwa, oke? Bisa paham? Jadi jangan terlalu bangga dengan misalnya saya boleh baru laki-laki ini, ya. Jangan terlalu bangga dengan oh saya begini, orang begini. Kamu pernah baca tentang reinkarnasi? Oh saya begini. Nanti kalau reinkarnasi jadi apa? Tidak, jadi cacing bisa. Mungkin besok jadi batu, jadi apa? Jadi biar not body, ini cover. Cuma cover. Itu kemudian isi mana itu saya masih belum baca. Itu tentang apa? Kepemimpinan. Ada yang untuk remaja dan bukunya Stephen Covey. The first thing first. Hal yang paling utama. Kita temukan kita punya diri, kemudian dapat momen akhir. Jadi kalau melakukan sesuatu macam gembira luar biasa, oh ini saya punya tujuan, atau nanti ini saya punya pasangan, misalnya. Atau ini saya punya cita-cita di sini, momen akhirnya. Jadi kau punya ada api yang berkobar dalam diri itu. Kau dari sesemangat itu karena melakukan itu kemudian bagaimana memanajemen itu di buku first. Itu untuk orang dewasa sebenarnya, tapi kemudian anaknya Stephen Covey dia tulis buku tentang itu juga seperti waktunya, tapi untuk anak remaja. Bukan hanya tentang meraih impian, tapi manajemen itu gimana? Pesan ke dirinya ini kan, kita harus dia. Oh ini harus dia, isi kegiatan. Oh jam ini saya buat ini, jam ini buat ini, jam ini laki ini, jam ini baca ini. Segitu ya dulu. Sekarang sudah ya, sudah auto. Karena sering melakukan sudah auto. Meskipun ya sekarang ya gitu. Untuk hal yang kita bisa buat, ya, maksudnya ya orang dengan kemampuannya ya silakan, dan itu banyak pilihan. Jadi intinya nanti kembali ke kita sendiri, pilihan kita mau do it or not do it, itu punya pilihan untuk
memikirkan atau apakah melakukan itu pilihan. Jadi itu sih buku yang paling kalau artikel ya banyak. Artikel kan tulisan kecil. Kemudian teori itu banyak juga. Karena we are what we watch. Kalau kenapa kau punya isi otak ya itu, yang kau dengar ya itu kau lihat itu, yang kau baca ya kau cari itu. Karena kita kan kita bilang kita ini badannya cover. Nanti badannya kesadaran, tinggal kesadaran. Yang jiwa orang yang jiwa kan kesadaran. Kita itu jadi isi kesadaran dengan vitamin yang guna, bukan hanya makanan yang sehat, vitamin otak. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana harapan Bapak untuk masa depan dari pelajar-pelajar yang ada di Indonesia saat ini? Saya sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Ya di sini kan saya kan punya di sini. Yang Indonesia ya berdoa supaya kemudian untuk pelajarnya ini kan untuk pelajarnya jangan percaya dengan apa yang kau lihat, apa yang misalnya dulu angkatan paling pertama itu waktu 94 dari 75 setelah 94 jadi mungkin Indonesia negara paling banyak berubah di dunia karena tidak tahu mau ngapain juga, mau bawa kemana negara tidak jelas, tidak punya itu sebagai negara kita bawa kemana, jadi kalau kita fungsi orang tua. Nah kita yang pelajari jangan terlalu percaya apa yang kau baca, yang kau lihat, yang kau dengar. Bahkan di sekolah pelajaran jangan percaya juga pelajaran. Maksudnya begini, kamu harus baca sendiri, cari tahu sendiri kebenarannya. Apa? Saya. Jadi bukan berarti maksudnya jika guru jelaskan tidak, maksudnya kau dengar, oke. Tapi dengan kesadaran, oke, nanti saya cek, saya cari tahu sendiri. Karena belajar yang paling bagus itu ketika kau itu ketika kau terlibat. Ketika kita tidak terlibat, pelajaran berlalu gitu. Tidak nyangkut itu, tidak nyangkut. Jadi kalau misalnya kayak macam kau mau mancing ikan, supaya ikan nyangkut ya kau mancing gitu, mancing. Jadi ikan ini ilmu gitu. Jadi untuk dapat ilmu ini kau buang umpannya. Iya tidak? Kalau kita yang kamu buatkan sudah benar, salah satu ini, bukan salah satunya. Datang ke sekolah, itu kan kamu menceburkan diri ke dalam salah satu sumber pengembangan diri sekolah. Salah satu ya sekolah itu bukan salah satunya. Banyak orang hebat yang suka sekolah. Jadi maksudnya itu, maksudnya kan oke, sekolah oke. Tapi kamu sendiri harus terlibat juga, cari tahu dulu juga, cari tahu lagi. Itu nanti akan membuat pelajaran juga tidak semembosankan itu sebenarnya. Tidak, karena membosankan kenapa? Karena cara dia menyampaikan bukunya itu saja, apa itu saja, kan membosankan. Nah, kau bisa menuntut guru kreatif, bisa. Dan saya juga. Jadi siapa yang bisa kau kendalikan? Sendiri. Ya. Jadi jangan buang-buang waktu untuk berusaha mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan, karena itu dari bukunya Stephen Covey. Jadi kita itu punya hal yang bisa kita kendalikan, hal yang kita alami, dan hal yang kita bisa ubah yang kita bisa kendalikan. Siapa yang bisa kendalikan? Bisa kau kendalikan. Kau punya diri. Kau buat diri lebih kreatif. Sehingga apa yang membosankan itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan untuk kau. Itu tadi.
Mau dapat ikan ya kancing ini mikir bagus ya, ganti kancing bagus, umpan mikir bagus ya. Di sini mikir ikan ya, cari tempat lain ikan. Jadi kita yang membawa diri kita kemana gitu ya. Nah dengan kesadaran itu, maksud kamu kan menjalani sekarang sekolah dan masih beda. Kamu ada di tempat mana, kesadarannya beda. Ada di sini, kesadarannya berbeda. Seperti itu. Jadi kesadaran itu yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai seperti lagunya Dewa 19. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Coba kamu, di dalam keramaian aku selalu merasa syukur. Membangun kesadaran. Cara membangunnya itu bertanya. Benar tidak? Bertanya. Mungkin bertanya. Ada jawaban. Jadi jangan pernah ini apa namanya itu, jangan pernah merasa cukup. Harus selalu bertanya. Karena sekolah ini, kenapa ada sekolah? Karena ada pertanyaan. Dimulai dengan pertanyaan, ada yang jawab, yang jawab. Jadi orang mungkin, oh, sebaiknya ada guru untuk bisa supaya pertanyaan ini bisa lebih teratur waktunya, tempatnya, jawabannya. Dan dulu tidak seteratur ini sekolah. Kalau di zaman ini, orang bisa saja pergi ke pasar, ngomong orang tanya, bebas. Itu. Sekarang saking rapi, saking seragamnya malah macam bukan sekolah jadi. Ya, sama sekali. Orang sekolah kan seperti ini sekolah sebenarnya. Kerja kita buat begini. Entah ini karena kamu disuruh juga. Ya, mestinya kan karena kamu punya riset sendiri juga. Jadi sekolah yang benar itu banyak kamu beriset atas kamu punya perjalanan sendiri. Dan riset ke siapa? Riset ke orang yang ahli. Sumber mana? Dan sumber-sumber itu bisa benar, bisa salah. Semuanya tergantung kamu. Benar dia gitu. Sebelum kita tutup wawancara kali ini, mungkin dari Bapak ada kata-kata terakhir untuk para audiens. Audiens. Kata-kata terakhir. Fight. Saya tidak bisa omong satu kalau tidak ada pertanyaan, karena tiap orang kebutuhannya beda. Tiap orang bisa saya bilang semangat untuk di misalnya untuk di kayak mungkin frekuensi kata itu mungkin beda untuk dia, mungkin flow beda, tiap orang beda. Jadi manusia harus begitu. Karena kita semua ada lapisan-lapisan kesadaran tertentu. Kan mendengar alam bawah sadar. Iya. Tiap orang tahu kedalamannya berapa. Jadi bilang pesan terakhir, ya tetap sadar, Faras. Tetap sadar Faras dengan selalu bertanya, jangan selalu iya, harus selalu kritik. Karena yang menentukan kita hidup itu kita sendiri. Bukan negara, bukan guru, bukan selalu sadar, selalu Faras. Kita Faras. Iya, makanya selalu pakai ini. Itu selalu Faras. Pakai itu ya. Kalau tidur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga karena sudah menyelesaikan Pak Satu dan kejawaban bisa memuaskan kebutuhan. Terima kasih. Sukses jiwa dan raga. Terima kasih banyak Pak. Menurut kami pertanyaan, jawaban-jawaban yang Pak berikan sendiri sudah sangat jelas bagi kami. Kurang lebih sekian wawancara dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Sekian hasil wawancara dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi para narasumber dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk melihat hasil wawancara ini sampai selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.